Halo teman-teman, di video kali ini merupakan video kedua dari episode spesial 27 Trans. Dan di video kali ini aku juga bakalan nyobain rute baru dan armada baru dari 27 Trans yang merupakan layanan tertinggi dari PO 27 Trans. Bagaimana kenyamanannya dan apa saja fasilitasnya? Tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Depan sini aja nggak Bapak? Nggak apa-apa. Nah. Halo teman-teman, selamat sore. Balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi dan masih di episode spesial yaitu 27 Trans nih teman-teman. Dan ini sudah episode kedua, dimana perjalanan kali ini yaitu nyobain rute baru dari 27 Trans yang sekarang A3 nih teman-teman, yaitu dari Malang, Surabaya menuju ke tempat pemberhentian terakhir yaitu Tanjung Priok. Sebenarnya aku tadi mau naik di Tanjung Priok nih teman-teman, tapi kayaknya nggak keburu deh karena dari Tanjung Priok itu berangkatnya jam 17.05 nih teman-teman. Ya, jadi aku memutuskan untuk naik di Pulau Gebang teman-teman, karena di Pulau Gebang itu jamnya bagus banget, yaitu jam 19 lebih 1 menit teman-teman. Jadi ya menurutku bakal worth it-an di Pulau Gebang lah ya, karena jamnya jam pulang kerja, masih ada spare waktu untuk perjalanan. Jadi ya kemungkinan akan paling rame di sini sih. Dan juga aku akan mengincar armada terbaru dari 27 Trans yang jalan di A3 ini, yaitu si Kratos teman-teman, bersasis Hino RM280 dan dengan bodi Avante H8 yang Grand Captain. Kenapa aku ingin mengincar itu? Aku nggak tahu ya, keresannya juga sama seperti itu atau enggak, tapi yang jelas aku mengincarnya karena dia Hino RM280 dan H8 Grand Captain, yang dimana dua seat di depan itu adalah sleeper teman-teman. Jadi aku penasaran banget, dimana kebanyakan itu H8 yang ada sleepernya di depan itu menggunakan sasis dari Volvo teman-teman. Lah ini memakai sasis dari Hino RM280. Bukan masalah ini ya, mengecilkan Hino atau gimana, tapi kita secara teori tahu bahwa seat depan sendiri itu ada di atas roda teman-teman. Jadi roda di atasnya ada sopirnya, lalu atasnya adalah seat sleeper. Jelas goyangannya itu lebih kerasa ya daripada yang enggak di atas roda. Secara teori sih seperti itu teman-teman. Tapi di bis lain, di PO lain maupun bis lain lah ya, kita anggaplah 27 Trans pun ada, yaitu yang TYR dan Balder itu juga menggunakan Volvo B11R dan juga bodi yang sama. Jadi aku agak yakin sih kalau yang itu, karena kan sasis Volvo suspensinya, dari suspensi juga enak ya. Tapi kan dengan Hino juga harganya terpaut jauh. Jadi dan ini memakai Hino RM280 gitu. Jadi aku penasaran banget sih. Semoga aku akan mendapatkan unit tersebut. Tapi walaupun enggak ya, kita nikmati aja karena ini lane baru. Jadi aku juga ingin tahu nih ketepatan waktu dari bis ini. Karena yang kemarin nggak tepat waktu karena ada insiden. Walaupun seperti itu, aku rasa ketepatan waktu di bis tersebut sangat bagus nih teman-teman, karena
ketika makan dan lain-lain pun itu terjadwal dengan rapi gitu sih. Jadi langsung saja kita cari dulu agennya yang ada di Pulau Gebang ini. Lalu kita akan ke pintu 5 untuk lihat-lihat dulu apa yang ada di sana sambil nunggu bisku akan datang. Jadi ikutin terus perjalananku. Nah ini dia letak agen dari 27 Trans di Pulau Gebang nih teman-teman. Di lantai MZ nomor zona A nomor 36. Dan ini ada hotline service-nya di atas dan juga di bawah ini. Jadi kalian bisa catat kalau kalian ingin naik dari Pulau Gebang. Oke, jadi kita ambil tiketnya dulu nih. Dan ini adalah tiketku nih teman-teman, yaitu A3 evening class. Dan juga nih aku pesen yang sleeper karena aku penasaran banget. Jadi aku pesen yang sleeper sesuai keinginanku. Dan harganya karena ini masih baru, jadi aku dapat promo potongan 20.000. Jadi kalian kalau mau yang promo pantau di aplikasi dari 27 Trans yang bisa di-download di Play Store. Sampai tanggal 10 Juli itu ada potongan sebesar 20.000 teman-teman. Untuk jalur baru yaitu E5, lalu ada A3 nih teman-teman. Jadi untuk A3 ini untuk yang presiden kelas itu harganya 480 dengan harga asli 500. Nah, kalau yang sleeper itu dibanderol di harga 600 dan potongan 20.000 jadi 580. Nah, lumayan banget kan? Juga ya sesuai yang kemarin, aku suka banget sih dengan desain-desain dari 27 Trans ini, desain sampul dan juga tiketnya dari 27 Trans. Mantap lah ya 27 Trans ini emang. Kita tutup dulu dan kita checkpoint dulu teman-teman. Masih sama ya seperti yang kemarin. Oke, kita checkpoint dulu di depan sana dan kita masuk lewat pintu checkpoint. Kita checkpoint dulu nih. Dan ini adalah tiket checkpointku. Lalu kita akan masuk ke jalur sana dan aku baru sadar nih teman-teman, di Pulau Gebang ada yang baru nih. Jadi makin jelas aja informasi untuk keberangkatan dari bis antar kota, antar provinsinya nih teman-teman. Bagus banget ya Pulau Gebang ini, semakin ada kemajuan yang lebih bagus lagi. Dan juga ya, tuh scan ya barcode-nya ya, kasih jarak ya. Siap. Ya. Di barcode-nya di scan. Oke. Agak kasih jarak. Oke, makasih. Nah, apalagi ini nih teman-teman. Tuh dicat kembali jadi lebih bagus lagi. Dari yang aku terakhir kali ke sini itu udah berapa minggu ya? Aku lupa deh. Itu udah berbeda banget nih teman-teman. Gila, cepet banget ya pertumbuhan dari terminal Pulau Gebang ini. Kita langsung saja naik ke pintu 5 nih teman-teman. Ya nih teman-teman, di depan lagi ada M-Trans yang double decker yang kelas Blue Lagoon nih teman-teman. Dan sekarang masih di setengah 7, sedangkan 27 Trans berangkatnya sekitar jam 7 nih teman-teman. Jadi kita bisa santai-santai sambil melihat-lihat dulu kondisi di terminal Pulau Gebang ini. Nah, alhamdulillah akhirnya datang juga nih teman-teman. Datang di jam 7 kurang 15 nih. Wah, bagus banget ya. Alhamdulillah aku dapat Kratos beneran nih teman-teman. Dan untuk aku review sedikit soal liverynya ya, bagus banget sih.
Dan ini merupakan bis yang dipamerkan di pameran Buzzworld di tahun 2024 ini teman-teman. Yang baru aja kemarin ya, beberapa bulan yang lalu. Tuh di atas ada nickname-nya yaitu Kratos. Terus menggunakan Avante H8 Grand Captain nih. Kalau di depan nih bagus banget sih, cuma ada logo 27 Trans-nya, nggak ada logo-logo dari sasisnya nih teman-teman, yang biasanya ditaruh di depan ini. Ini menggunakan dari karoseri tentrem nih teman-teman. Tuh di depan ada thanks for collaboration 27 Trans dengan tentrem nih. Apa sih yang membuat ini istimewa? Ini nih teman-teman, ada ruang, nanti aja ya kayaknya ya, nggak kelihatan nih Mas ya. Itu ada kandang macan di bawah sini teman-teman. Jadi biasanya kandang macan tuh ada di belakang, ini malah di bawah sini. Dan di belakang ini adalah kelas presiden kelas, dan di depan ada sleeper 2 biji teman-teman. Dan aku akan duduk di salah satu seat tersebut. Untuk dari samping kayaknya nanti aja sih ya, karena ini juga akan berangkat langsung. Jadi kita review liverynya nanti aja deh kalau gitu. Kita review tipis-tipis dulu aja. Jadi kita langsung naik aja nih teman-teman. Oke, aku mau review dulu seatku nih teman-teman, yaitu sleeper kelasnya. Nah, dapat bantal gede banget gini teman-teman. Terus tak lupa bantal ini nih, yang jadi kesukaanku, dan juga selimutnya yang bed cover yang tebal banget nih teman-teman. Lalu di seat ini ada untuk merebahkannya atau reclining seatnya menggunakan elektrik nih teman-teman. Jadi untuk ngerebahin cukup ditekan ini, dan ini untuk berdiriin lagi nih. Tuh. Ini aku pencet ya. Tuh. Keren banget kan? Dan ini posisi merebah maksimal nih teman-teman. Dan juga ada port USB dan juga ada port charger di bawah. Dan tetap sama aja, nggak boleh untuk ngecas power bank maupun laptop di sini ya teman-teman, karena ini rawan banget nih. Dan di depannya ini ada tempat sampah, terus ada minibarnya di depan nih langsung. Jadi nggak perlu susah-susah untuk ke belakang untuk ke minibar nih teman-teman, di depan langsung disediakan. Ini air panasnya dan juga kopi dan energen, dan disediakan headphone nih teman-teman selama perjalanan. Wah, mantap ya. Ada ruang sisa untuk kalian bisa naruh tas ataupun barang kalian di depan nih. Nah, seperti ini nih. Dan juga di sebelah kanan ada cup holder. Jadi kalian bisa sambil sender, sambil taruh minuman kalian di sini. Wah, mantap banget. Dan ini ada cuttingan dari 27 Trans. Keren banget ya kalau di depan nih. Jujur li, aku baru kali ini nih nyobain Avante H8 sleepernya yang ada di depan gini. Biasanya kita berada di sleeper yang biasa aja sih, yang sleeper biasa. Kalau ini kan ada di depan langsung nih teman-teman. Dan juga sesuai yang aku bilang tadi, bahwa aku juga penasaran akan kenyamanan yang ada di depan. Apalagi ini berada di atas roda langsung nih teman-teman. Mantap lah. Nah, ternyata untuk di seat sleeper ini, wih, longgar banget nih teman-teman. Untuk tinggiku yang 165 aja, ini masih sisa dan masih longgar banget tuh. Wah, mantep banget ya kalau seat sleepernya. Wah, longgar banget teman-teman. Kayak gimana ya? Kayaknya belum pernah sih aku merasakan sleeper selonggar ini ya. Kecuali Dream Coach ya. Kayaknya aku belum nyobain Dream Coach ya. Kalau ini, wah, asli sih ini longgar banget sih. Loh, aku juga cuma segini tuh.
masih longgar banget. Dan ini masih menungguin satu penumpang nih teman-teman. Kayaknya ya masih kurang sekitar 3 menit lagi, jadi masih aman lah. Terus di depan ini sayangnya itu kaca film nih teman-teman, jadi nggak kelihatan depan juga nih. Sayang banget ya. Tapi kalau view ke samping oke banget sih. Cuma ada ini nih penghalangnya nih. Tuh. Kalau untuk AC menggunakan loper AC yang khas dari Avante, yang excited banget kalau ditutup maupun dibuka nih teman-teman. Sampai sekarang aku masih suka banget sih untuk membuka atau menutup ini, walaupun nggak aku lakuin berkali-kali ya, cukup sekali atau 2 kali doang. Kalau kekurangannya sih kayaknya belum ada ya teman-teman. Mungkin sepanjang perjalanan kita coba dulu, baru kita akan simpulkan bagaimana rasanya berada di seat sleeper ini. Mantap lah. Oh iya, ini merupakan seat dari Rimba Kencana nih teman-teman, yang high execution tuh. Dan ini bukan merupakan presiden class ya, tapi layanan dari bisnya memang presiden class nih teman-teman. Wah mantap ya. Juga ada sabuk pengaman, sabuk keselamatan yang sudah distandarkan oleh pemerintah dari 3 tahun lalu nih. Mantap lah. 27 Trans. Dan ini aku ada di belakang nih. Di belakang ini, di sini ada minibar atau pantry dan juga smoking roomnya nih teman-teman. Nah, cukup lumayan sempit. Dibilang sempit juga nggak seberapa sempit, tapi dibilang longgar juga nggak longgar sih teman-teman. Dan di belakang ini, ada pop mie. Pop mie ini biasanya hanya ada di presiden kelas ke atas ya. Karena kalau di eksekutif kelas ini diganti dengan mie gelas nih teman-teman, seperti yang kita kemarin. Dan juga ada dispenser, juga ada pemanas nih, towel warmer. Dan di sebelahnya ini langsung toiletnya nih teman-teman. Kita coba buka ya. Wah, nggak ada lampunya nih. Nah, ini dia lampunya teman-teman. Untuk lampunya ada di sini. Wah, bagus banget sih ini. Wah, ada cuttingan 27 trans di sini. Terus ada toiletnya di bawah. Wah, ada kaca di depan. Tuh cara penggunaan yang benar ya. Terus ini hanya digunakan untuk buang air kecil, jangan digunakan untuk buang air besar teman-teman. Dan digunakan saat bus sedang berjalan. Karena sudah aku jelaskan berulang kali bahwa ini akan langsung jatuh ke bawah. Jadi akan sangat bahaya sekali kalau bis sedang berhenti. Gitu teman-teman. Dan ada tempat sampahnya. Jadi tempat sampah tersebar di mana-mana nih teman-teman. Ini lepas dari terminal Pulau Gebang mas. Belum terbukti. Cuman kadang-kadang aku dengar ini tinggal lepas dari terminal Pulau Gebang mas. Enggak. Dan selepas dari terminal Pulau Gebang kita di bagian ini nih teman-teman. Wah, ada sandal hotel dari 27 Trans. Lalu standarnya ada Fudo, Nabate, Fudo Swiss Roll 2 sama. Terus ada Nexstar, kita kemarin juga dapat. Terus teh Javana dan juga air minum 250 ml dan juga Momogi nih teman-teman. Hanya saja yang beda ini ya, item pertama, item kedua adalah susu ini. Wah, dan juga ini nih teman-teman, gantungan kunci, ucapan terima kasih dan tisu basah dari 27 Trans. Ini nih yang beda nih. Wah, dapat gantungan kuncinya nih teman-teman. Mantap lah. Dan ini termasuk banyak banget ya untuk kategori snack dari bus. Apalagi minumannya dapat 2 nih. Mantap lah. Apalagi aku juga salfok sama selimutnya nih teman-teman. Selimut bed covernya tebal banget, terus panjang banget. Jadi wah, anti kedinginan lah saat perjalanan. Cocok untuk aku yang nggak suka banget dingin. Mantap lah.
Nah, ini dia nih teman-teman. Kas dari 27 Trans Presiden Class ke atas nih. Yaitu kita akan mendapatkan rice box nih teman-teman. Entah itu rice box ataupun snack seperti burger dan lain-lain. Dan ini menu hari ini adalah ternyata burger nih teman-teman. Burger plus French fries. Wah, mantep ya. Cukup lah ini untuk mengganjal perut sampai sebelum kita makan di sekitar Cikedung sana di daerah Indramayu teman-teman. Mantap lah, terjaga sampai saat ini nih teman-teman untuk rice box ini. Mantap 27 Trans. Ya teman-teman, ini udah di jam 21.35. Kita udah sampai di rumah makan Taman Selera yang ada di Cikamurang, di daerah Cikedung, di daerah Indramayu lah ya. Dan overall perjalanan kali ini cukup nyaman sih. Dan karena kita sleeper class, maka tempat makannya itu agak beda dengan yang eksekutif kelas teman-teman. Kalau di Cikamurang ini, bagaimana servis makannya dan seenak apa servis makannya, kita langsung saja menuju tempat servis makan dari 27 Trans yang presiden kelas ke atas alias sleeper nih teman-teman. Nah, ini aku udah ada di dalam restoran. Jadi rumah makannya itu terbagi atas dua teman-teman untuk 27 Trans. Untuk yang di sana itu yang eksekutif kelas teman-teman. Dan yang di dalam ruangan ini adalah yang presiden kelas ke atas nih. Jadi jangan sampai ketukar ya. Oke, ini adalah menu makanku pada hari ini teman-teman. Yaitu aku ambil nasi karena aku udah lapar jadi banyak banget. Terus ada mie sama telur balado. Dan juga ada buah segarnya, yaitu semangka. Dan juga aku ambil es teh nih teman-teman. Biasanya aku ambil teh anget ya. Sekarang nyobain deh es tehnya. Kalau untuk segi makanan kayaknya aku lebih suka dari arah timur sih daripada arah sebaliknya. Tapi kita coba dulu makanannya enak atau enggak. Mari kita makan. Ya, mumpung lagi ada waktu nih teman-teman, aku mau review sedikit dulu tentang livery atau body dari bus ini. Ya, untuk dari samping sih cukup keren ya. Dengan ada 27 Transnya, livery 27 Trans di body Avante H8 yang Grand Captain ini teman-teman. Terus di atas ada tulisan seperti biasa standar dari 27 Trans, yaitu inspire27.com. Dan ini kelasnya yaitu Presiden Class. Terus di belakang ada Hometown Pride dan juga tiketing dari bus ini. Keren sih kalau dari samping memang, apalagi Avante H8 ini ya. Kayaknya 27 Trans baru mempunyai 4 unit yang memakai Avante H8 Grand Captain ini teman-teman. Yaitu kayaknya yang TIR, Balder, terus Kratos, dan juga satunya nggak tahu sih. Untuk yang istimewa dari Kratos ini adalah ini teman-teman. Ini adalah ruang atau kandang macan dari kru di dalamnya. Aku nggak akan mengulik ini lebih jauh
karena aku juga gak boleh untuk membukanya karena ini merupakan privasi dari krunya. Bis ini bisa mengangkut satu kru di dalam bagasi. Jadi biasanya ini digunakan untuk bagasi nih teman-teman, tapi dipotong untuk ruang kru atau kandang macan teman-teman. Jadi cukup istimewa ya kalau kru di Kratos ini. Dan ini lagi ngisi air toilet. Kita lihat dari belakangnya dulu. Kalau dari belakang cukup bagus ya. Ada tulisan Kratos di atas, nickname-nya. Terus ada hotline dari 27 Trans. Dan juga ya ini adalah slogan dari 27 Trans. Dan ini nih yang agak aneh nih, Volvo teman-teman. Ada tulisan Volvo padahal enggak ya. Bus ini menggunakan sasis dari Hino RM280 teman-teman. Jadi bukan, ini hanya pajangan ya. Tapi ini nih yang keren nih teman-teman. Kalian sadar nggak? Di grillnya tulisan atas ini ada tulisan 27 Trans sih teman-teman. Dan ini keren banget loh. Mantep sih. Nggak terpikirkan juga sih. Kalau dari kiri sama aja sih teman-teman. Kalau dari depan tadi di awal video sudah aku review dikit ya. Dan juga bis ini cukup istimewa dengan menggunakan kamera samping nih teman-teman. Jadi di sini itu ada kameranya di belakang. Ada kayak mirror cam, semacam mirror cam yang digunakan di Avante D1-nya Harapan Jaya. Dan itu kamera dari sini teman-teman, di samping ini. Jadi kamera dari samping ini masuk ke dalam ruangan kru dari 27 Trans ini. Bis dalamnya ini, wah mantap ya. Tuh, aku contohkan. Nah, di dalam itu ada hasil pemotretan dari hasil rendering dari kamera yang ada di samping ini. Kalau yang sebelah sana berarti dari hasil yang sebelah kiri sana ya teman-teman. Gimana? Kalau dari segi teknologi mantep banget ya, udah ada gitu. Wah, keren sih. Kalau nggak tahu kalau kalian lebih suka yang mana? Yang Jetbus 5 atau Avante H8 ini? Karena ya itu kan preferensi masing-masing ya teman-teman. Cuma aku hanya ingin bertanya aja sih. Kalau aku sih kayaknya lebih prefer suka yang Jetbus 5 ya. Karena lebih keren aja sih. Apalagi yang Jetbus 5 biasanya single glass kalau milik 27 Trans ini. Kalau ini kan double glass ya. Oke, aku mau nge-review interiornya nih teman-teman. Dan itu adalah kamera yang aku maksud tadi. Dan itu hasil renderannya. Oke, kita naik dulu ya. Karena aku juga belum nge-review dari Presiden Class ini teman-teman. Kalau dari Presiden Class itu menggunakan seat dari High Execution milik Rimba Kencana. Dan seperti biasa standarnya kalau di 27 Trans itu ada dua colokan nih teman-teman. Kayak gini, satu colokan di sini dan satu USB. Dan ini menggunakan jumbo seat ya. Jadi untuk merebah ini posisi merebah paling maksimal. Dan ini merebah banget teman-teman. Dan jujur li aku kalau disuruh milih, aku lebih pilih seat ini sih, yang Presiden Class ini daripada yang seat sleeper ini. Walaupun kayaknya untuk merebahnya masih merebah dari seat Presiden Class ini teman-teman. Kalau aku yang ngerasa ya. Tapi nggak tahu sih. Dan ini jumbo seat ya, jadi gede banget dan longgar banget sih. Di sebelah kiri dan di sebelah kirinya itu ada cup holder, dan di sebelah kanan ada ini dia teman-teman, meja makan. Dan untuk lover AC di sini itu sama aja, tetap excited juga kalau dibuka dan tutup. Ya sekilas hampir sama aja sih. Dan juga aku suka ini teman-teman, yaitu tempat sampah yang banyak banget disebar. Ada 4 tempat sampah dari mulai belakang sampai depan nih teman-teman. Tuh, aku suka banget sih. Terus untuk recommended seat untuk sleeper tentulah ya ada di seatku, yaitu PS1. Ini recommended seatnya.
Kalau yang sleeper ya teman-teman. Kalau yang presiden class itu ada di seat nomor kayaknya di 1B deh. Ya 1B nih teman-teman. Oh atau iya 1A deh, 1A yang ini karena wah longgar banget, di depan ada sisaan ruang untuk kalian taruh barang. Dan di 1B ini nggak ada yang leg rest satunya nih teman-teman. Jadi hanya ada leg rest, nggak ada footrestnya. Dan itu double leg rest nih teman-teman. Kalau yang lain tetap double leg rest ya, kecuali yang 1B ini. Jadi yang paling not recommended itu ada di 1B, ini cukup not recommended. Dan 1C ini juga recommended. Dan ada lagi nih teman-teman yang not recommended, yaitu ada di seat paling belakang. Nah ini dia. Kenapa? Karena nggak bisa direbahin nih teman-teman. Tuh ruangannya kecil banget, jadi nggak bisa direbahin nih. Ya kasihan ya. Pokoknya hindari seat nomor 7 ya teman-teman. Dan ini sampai belakang sini itu ada 21 seat nih teman-teman, untuk yang presiden class dan 2 seat yang sleeper class, presiden sleeper. Nah gitu teman-teman. Jadi pastikan lah ya, kalau bisa ya jangan di seat nomor 7. Kalau terpaksa ya oke lah, dengan konsekuensi kalian nggak bisa merebah nih teman-teman. Gimana, tertarik? Oh iya, itu ada ininya ya, apa namanya, kamera CCTV sebagai pemantau ruangan yang ada di dalam nih teman-teman. Jadi barang kalian masih terawasi walaupun tidak sepenuhnya aman gitu ya. Ya mantap banget sih. Untuk fasilitas tetap sama aja. Dari belakang ini juga ada tempat menaruh barang. Hanya saja kalau dari fasilitas memang lebih banyak di sleepernya ini teman-teman. Di sleepernya ini fasilitasnya wah banget lah, jauh sih. Dan juga aku yang lupa itu ternyata di sini juga tersedia colokan, dan di sini juga tersedia nih teman-teman. Jadi ada 2 USB dan juga 2 stop kontak nih, mantap ya. Juga ini meja makannya. Jadi kalian kan dapatkan rice box ya di kelas presiden kelas ke atas. Nah sudah pasti ada meja makannya nih, mantap kan. Dan untuk mengeluarkannya kalian cukup tarik, ada tali di sini di bagian dalam ada talinya, jadi kalian bisa tarik. Nah gini teman-teman, wah mantap ya. Cukup ya, ruangannya cukup lah ya, nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget, cukup untuk dibuat makan gitu teman-teman. Jadi overall aku suka banget sih. Untuk review terakhir nanti aku taruh di terakhir, di kesimpulan. Oke, mantap 27 Trans. Oh iya nih teman-teman, sebenarnya ada fasilitas satu lagi yang belum aku coba, yaitu wireless charging yang terletak di depan dari seat sleeper yang aku tempati. Karena handphoneku belum support wireless charging, jadi aku belum bisa mencoba fungsionalitasnya. Sekilas tentang bus ini, sebenarnya dari fasilitas sangat lengkap sekali, dan seatnya juga sangat nyaman dan longgar. Jadi tidur di seat ini rasanya sangat nyaman dan tiada tanding. Hanya saja yang perlu dikritisi adalah letaknya yang berada di depan dan di atas dari roda depan, sehingga goyangan atau getarannya sangat mengganggu. Mungkin jika sasis yang digunakan adalah sasis tronton premium seperti milik Volvo, Scania, atau Mercedes-Benz yang tersebar di Indonesia, mungkin agak sedikit lebih baik ya.
Namun jika dipadukan dengan Hino RM280 ini, menurutku rasanya sangat sedikit kurang cocok. Apalagi kebanyakan dari penumpang memilih seat sleeper karena ingin kenyamanan atau tidur sepanjang perjalanan. Jadi sangat disayangkan aspek utama tersebut yang justru terganggu dan terasa harga yang dibayar sebesar 600.000 menurutku menjadi overpriced. Mungkin dengan sedikit adjustment harga dan mengurangi fasilitas yang kurang perlu menjadi langkah yang bisa diambil untuk menjadikan seat ini menjadi recommended. Mengingat seat sleeper ini juga tidak mengandung aspek privasi. Malah menurutku lebih worth it seat presiden class yang biasa atau non sleeper. Namun sekali lagi, itu hanya opiniku ya teman-teman. Kalian bisa setuju ataupun tidak, tergantung preferensi masing-masing. Namun bagaimana menurut kalian? Coba tinggalkan jejak di bawah ya. Untuk rute pengambilan penumpang, bus ini melayani rute pengambilan pertama di Terminal Tanjung Priok, lalu ke Kemayoran, Galur, Cempaka Mas, Kelapa Gading, Pulau Gadung, Terminal Pulau Gebang, Bekasi, Cikarang, Karawang Barat, dan Cikopo. Dan bus ini juga melayani penurunan penumpang di exit tol mulai dari Nganjuk hingga Malang sebelum ke penurunan utama yaitu di Medaeng Surabaya dan kantor 27 Trans Malang. Untuk pemesanan tiket, kalian bisa memesannya di online travel agent seperti Traveloka ataupun Redbus. Juga bisa offline melalui agen-agen 27 Trans yang tersebar di beberapa kota. Namun menurutku lebih recommended menggunakan aplikasi dari 27 Trans yang bisa di-download di Play Store karena biasanya terdapat diskon ataupun voucher yang bisa digunakan. Jadi gimana? Kalian tertarik untuk mencoba layanan dari 27 Trans ini? Atau kalian sudah pernah mencobanya? Coba tinggalkan jejak komentar di bawah ya. Pak, makasih Pak. Ya teman-teman, ini udah di jam 8 lebih 3 dan aku barusan turun dari bis 27 Trans. Dan untuk overall perjalanan ya lumayan nyaman lah ya, dengan fasilitasnya yang oke, lalu ya AC-nya juga dingin banget, bodinya juga masih senyap, jadi nggak mengganggu tidur sama sekali. Tapi ada beberapa hal yang perlu dikritisi nih teman-teman, yaitu dengan harga yang lumayan pricey, yaitu 600.000, itu menurutku agak overpriced sih. Kenapa? Karena bus ini menggunakan sasis dari Hino RM280. Bukan untuk menurunkan derajat Hino, tapi dibandingkan dengan Volvo dan lainnya mungkin lebih enak sasis mereka ya. Jadi untuk sleeper yang ada di depan itu rasanya itu sangat bergoyang sekali teman-teman, dan itu nggak enak banget sih menurutku. Ya itu aja sih untuk kritiknya. Juga kalau dari makanan juga walaupun menunya nggak banyak tapi enak sih. Terus aku ngerasa kayak waktu perjalanan ini itu lama banget ya. Aku kemarin kan berangkat dari Pulau Gebang itu tuh jam 7 ya teman-teman, dan sampai di sini di jam 8 nih. Jadi perjalanan 13 jam. Wah, atau
gimana ya, apa yang ada kesalahan apa gitu, aku nggak tahu juga sih. Tadi aku waktu tidur juga aku ngerasa nggak ada yang aneh seperti berhenti terlalu lama dan lain-lain sih. Atau mungkin jalanan agak macet gitu, mungkin nggak kerasa sih aku juga. Itu aja sih kalau yang perlu dikritisi. Apalagi ya, mungkin untuk saranku aja sih, untuk saranku mungkin lebih baik atau aku lebih prefer untuk naik di kelas presiden class saja deh, kalau dibandingkan dengan sleeper class yang ada di depan. Karena aku ngerasa kayak lebih nyaman berada di presiden class daripada di sleeper class, dengan harganya juga yang masih oke, di harga 500.000, daripada aku harus naik sleeper class yang 600.000 tapi goyangannya lumayan. Jadi ya menurutku itu aja sih yang harus dikritisi dan harus diperhatikan lagi oleh 27 Trans dan juga karoseri Tentrem mungkin sebagai pembuat dari body busnya. Itu aja sih teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videoku. Kalau video ini berguna, silakan di like, jangan lupa di share dan subscribe. Terima kasih.